Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 27 Februari 2026. Hari pantang dan puasa buat kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat buat kita semua dan semangat dalam menapaki laku tobat kita di hari pantang dan puasa ini. Saya sering mendengar saat ibadah requiem pada bagian sambutan keluarga. Biasanya keluarga akan mengucapkan terima kasih, juga menceritakan kenangan-kenangan akan kebaikan dan amalan almarhum. Juga memohon maaf apabila ada tindakan yang tidak berkenan yang dilakukan almarhum selama hidupnya. Dan ditambahkan pula biasanya begini, bila ada hutang piutang yang dilakukan oleh almarhum, mohon segera menghubungi pihak keluarga untuk diselesaikan. Kenapa begitu ya? Karena kepercayaan bahwa hutang akan dibawa mati dan akan memberatkan orang yang meninggal untuk mengalami keabadian jika masih punya utang di dunia ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengkritik cara hidup orang banyak yang terkesan minimalis. Yesus berfirman, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan macam apa yang dikritik oleh Yesus? Hidup keagamaan yang hanya sekedar formalitas saja. Hidup keagamaan yang minimalis sehingga orang-orang berlaku munafik. Orang Farisi dan ahli Taurat menjunjung tinggi Taurat, menjunjung tinggi hukum. Namun mereka menjalankannya sekedar untuk pamer, untuk merasa diri lebih baik, lebih suci. Dan menjadikan Taurat sebagai senjata untuk mempersalahkan orang lain. Hidup keagamaan macam inilah yang dikritik oleh Yesus. Yesus menghendaki agar praktek-praktek dalam menjalani hukum Taurat dijalankan bukan sekedar formalitas untuk pamer dan munafik.
Yesus menyatakan bahwa jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar, menunjuk bahwa hidup keagamaan nenek moyang mereka sebenarnya sudah baik dengan mengajarkan jangan membunuh. Namun Yesus menuntut yang lebih lagi, jangan hanya minimalis, jangan membunuh. Yang lebih dengan menjadi pengikutnya, Yesus mengatakan jangan marah. Jangan berkata yang jahat, yang tidak baik, atau mengkafir-kafirkan orang lain. Dan jangan membenci sesama. Hiduplah dalam damai dan dalam kasih. Inilah inti ajaran keagamaan yang lebih yang diajarkan oleh Yesus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Di akhir firman Yesus bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Melakukan dosa itu seperti kita berhutang pada Allah dan sesama. Untuk itu kita perlu melunasinya dengan setia melakukan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai pengikut Kristus lebihnya adalah kita harus lebih dalam hal yang baik, yang positif. Bukan lebih dalam hal yang tidak baik sebagai pengikut Kristus. Kalau kita lebihnya yang baik, maka kita telah mengikuti perintah Tuhan untuk menjalankan hidup keagamaan yang lebih benar, yang lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus hari ini. Sudahkah kita mau berjuang untuk menjalani hidup beriman kita, hidup keagamaan kita yang lebih macam tadi yang saya sudah jelaskan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.